Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawlahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah pada hari Jumat yang mulia ini, yaitu akhir bulan Rajab, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan para ahli sahabat sekalian. Kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Hati berwasiat kepada diri dan jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita di mana rohani dan jasmani kita selalu ada berhubungan hablum minallah, yaitu lewat ritual ibadah salat 5 waktu sehari semalam, yang mana salat ini adalah langsung dijemput oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mi'raj, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Turun wahyu memerintahkan baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu haji, semuanya adalah wahyu yang diterima melalui malaikat Jibril. Namun perintah salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerimanya lewat Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi menggunakan burak dari Makkah sampai ke Masjid Aqsa Palestina, dan Mi'raj adalah naik, yaitu yang dipandu oleh malaikat ke tangga langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampailah yaitu ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, banyak kejadian-kejadian dan juga banyak cobaan-cobaan yang telah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pasca dakwah Makkah. Lagi sholat, datang isi Abu Jahal, Abu Lahab mengambil kerun unta yang busuk lalu dibuang di atas kepala Rasul, lalu dipindahkan oleh anak beliau Fatimah Zahra. Begitu juga terjadi pacak telik, yaitu di mana embargo ekonomi 3 tahun. Tahun pertama sehari sekali makan, tahun kedua sudah 3 hari sekali makan, tahun ketiga para sahabat sudah tidak ada lagi makanan. Kemudian meninggallah istri tercinta pada tahun itu, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga meninggal paman tercinta Abu Thalib. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau Isra Mi'raj pada tahun itu. Itu adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah sampaikan bagaimanapun hebatnya cobaan, rintangan, bahkan ancaman pembunuhan kepadamu ya Muhammad, semua itu adalah sebuah perjuangan, namun akan sampai kepada sebuah tujuan yang hakiki, yaitu untuk bagaimana beliau menerima wahyu dan berdakwah sehingga sampailah Islam kepada kita saat sekarang ini. Kemudian Rasulullah SAW lagi bertidur di dekat Ka'bah di rumah Ummu Hani, lalu dibangunkan oleh malaikat Jibril. Kemudian dibedah, yaitu dada Rasulullah SAW. Pada waktu itu belum ada alat canggih dalam ilmu kedokteran, namun malaikatlah sebagai dokter spesialisnya pada waktu itu. Diambillah hatinya, lalu dibuang penyakit ria, penyakit sum'ah, penyakit sombong, dan juga penyakit egois. Lalu dimasukkanlah jiwa-jiwa yang tawadhu, jiwa-jiwa yang penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang penyayang, yang apabila kamu menderita dia merasa belas kasihan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, rasul itu ingin semuanya kita ini beriman, memeluk agama Islam, sehingga sampai dalam ayat yang lain, kenapa kamu Muhammad kamu celakakan dirimu
sehingga mereka beriman. Begitulah bedanya dengan rasul-rasul yang lain, kaum muslimin rahimakumullah. Begitu umatnya tidak mau beriman, tidak mau mengikuti ajaran rasulnya, datang azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat ar-radha'il, sifat-sifat yang tercela, sombong, riya, kemudian juga egois, sehingga bersih, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian barulah kita bersihkan, yaitu jasmani kita dari dosa-dosa. Kemudian barulah kita yaitu bertemu hablum minallah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, masalul salawatil khamsi kahanari fi fina'i baiti ahadikum. Umpama salat 5 waktu itu ibarat sungai yang ada di depan rumah masing-masing, yang dimana kita mandi 5 kali. Pahal apakah ada kotoran-kotoran yang tertinggal? Jadi salat itu adalah antara salat dengan salat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, mukaffiratun bainahunna, akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Idza jatanabatil kabair, apabila kita hindari dosa besar. Kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah pembersihan jasmani dan rohani, yang mana itu adalah digambarkan dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini adalah dialog langsung antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi. Nabi tidak cukup. Kenapa untuk saya saja ya Allah? Umatku bagaimana ya Allah? Wa ala ibadikas shalihin. Jadi ditambah bahwa bukan saja Nabi selamat, Nabi sejahtera, tapi adalah hamba-hamba yang saleh. Jadi inilah kata Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Langsung kita naik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal itu, bagaimana kita menjadikan salat ini sebagai tiang agama, sebagai pencegah dari keji dan mungkar, maka itulah nilai-nilai dari salat yang kita dirikan, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga, kaum muslimin rahimakumullah, di mana di sana itu banyak linuriyahum min ayatina, akan kami nampakkan yaitu tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada orang yang lagi memanen tanaman padi atau gandum, di belakangnya sudah berbuah. Mahaga, apa itu ya Jibril? Ada mislu ummatuka. Ini adalah perumpamaan umatmu yang rajin-rajin bersedekah. Kaum muslimin rahimakumullah, sedekah kita itu akan berbuah kebaikan, akan ditingkatkan yaitu nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga umpama kita memberi sebuah mahar, sebuah mas kawin kepada istri kita, dijadikan dia itu sebuah gunung, kemudian ditanam tanaman yang subur, berbuah ya sampai hari kiamat. Maka perbanyaklah sedekah kita. Kenapa? Setiap seseorang nanti dibangkitkan fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah, dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Kemudian juga ada dilihat orang yang lagi menggunting-gunting lidahnya, kemudian siap digunting, lalu lidahnya kembali digunting lagi. Apa ini ya Jibril? Hadhihi mislu ummatuka. Ini adalah umpama umatmu yang mana dalam kehidupannya suka menghina, suka yaitu mengadu domba, suka memaki orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, maka salat itu adalah tanha, mencegah lidah kita dari sifat-sifat yang merusak amal ibadah kita, yaitu perbaikan hati, dari yaitu perbaikan lisan,
kaum muslimin rahimahumullah, dari mengatai dan juga menghina orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi kesombongan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersifat sombong dan angkuh. Kemudian kaum muslimin rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun pada malam itu. Kaum muslimin rahimahumullah, tidak sampai sepertiga malam Rasul sudah sampai di Makkah. Pada pagi harinya beliau langsung dihadapkan dengan Abu Jahal. Ya Muhammad, sami'tu, saya mendengar tadi malam bahwa kamu di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Coba sekarang Muhammad, kau angkat kakimu sebelah. Coba kau angkat sebelah lagi. Tentu jatuh saya, wahai pamanku. Tidak mungkin. Jadi begitulah orang-orang kafir, semakin bertambah kekafirannya, tidak percaya tentang kejadian Isra Mi'raj. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dapat gelar As-Siddiq. Kemudian diceritakanlah kepada beliau bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj tadi malam dari Masjidil Haram Makkah ke Palestina, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha dari masalah 5 waktu sehari semalam. Jauh dari itu pun saya percaya kalau orangnya Muhammad. Kaum muslimin rahimahullah. Kemudian Umar bin Khattab, kalau ada orang tak percaya, ini saya tebak batang lehernya. Jadi begitulah kaum muslimin rahimahullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, tidaklah kami perlihatkan contoh-contoh yang ada dalam perjalanan Isra Mi'raj itu melainkan menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi manusia. Ada yang beriman bertambah keimanannya, ada yang kafir bertambah kekufurannya. Maka oleh sebab demikian, Mi'raj kita adalah solat 5 waktu sehari semalam. Semakin banyak kita bermi'raj, yaitu dengan banyak solat sunnah, baik itu solat sunnah rawatib sebelum dan sesudah, solat sunnah yaitu duha, salat sunnah tahajud, salat sunnah wudu dan sebagainya, sehingga semakin banyak kita salat, semakin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog langsung, di mana pada bulan ini adalah akhir bulan Rajab, sebulan lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka kita bersihkanlah hati kita bersihkanlah jiwa kita yaitu bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab. Berapa banyak salat yang kita lalaikan, berapa banyak salat yang kita tinggalkan. Maka di situ kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan nanti dengan penuh, yaitu mendapatkan ketakwaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal
منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.